Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah kiriman dari subscriber. Waduh, kiriman dari Ani yang sedang bekerja di Singapura. Dan ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Dibantu penulisannya oleh Nirmala. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Di siang hari yang cukup trik ini, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Santet panah api untuk tetangga baru. Desa Gading Asri adalah desa yang terpencil. Letaknya jauh dari pusat kota dan akses listrik di tempat ini masih terbatas. Warga desa Gading Asri sebenarnya hidup dalam kecukupan, tetapi mereka tidak pernah merasa damai karena dihantui dengan bayang-bayang santet yang bisa saja menyerang mereka kapan saja jika perilaku mereka menyinggung seseorang yang bernama Mahmud. Kabut tipis menggantung di udara saat Rocky memarkirkan motornya di halaman tanah yang penuh ilalang. Rumah itu berdiri miring, catnya mengelupas dan jendela kayunya setengah lepas engselnya. Dia datang bersama Nita, istrinya, wanita cantik yang kini menjadi ibu Bayangkari, berdiri memandangi rumah itu sembari menutup hidung dan mulutnya dengan sapu tangan. Ini rumahnya. Bau apak langsung menusuk hidungnya begitu ia turun. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajah cantiknya yang terlihat tegang. Ya, maaf ya, aku masih belum bisa kasih rumah yang layak buat tempat tinggal kita. Nita tersenyum tipis. Apa kamu lupa, Mas? Rumah ayah kan gak jauh beda sama rumah ini. Bedanya cuma karena rumah ayah terus dirawat jadi lebih nyaman. Aku percaya kok, setelah direnovasi, tempat ini pasti bakal nyaman dihuni. Makasih ya, Nit. Kamu sudah mau terima aku apa adanya. Justru aku yang harus berterima kasih sama kamu, Mas. Kamu tahu kan aku mantan model, tapi kamu tetap perjuangin aku meskipun orang tua menentang. Rocky menghela nafas panjang. Ia memeluk istrinya erat. Aku janji, aku akan terus berjuang buat kamu, buat anak-anak kita. Aku percaya kamu bisa, dan aku bakal selalu support kamu. Keduanya melepas pelukan. Sekali lagi mereka menatap rumah tersebut. Saat kunci diputar, pintu berderit panjang seperti menolak untuk dibuka. Begitu pintu terayun, hawa dingin menyergap. Lantai kayu tua berdecit setiap kali mereka melangkah masuk. Rocky menarik nafas panjang, menutup pintu reot itu kembali. Kita belanja dulu. Kita butuh cat, peralatan tukang, dan pewangi ruangan banyak-banyak. Nita tak menjawab. Dia melirik ke belakang sekali lagi sebelum melangkah ke motor. Rumah itu terasa seperti sedang memperhatikan mereka. Begitu suara motor menjauh, semak-semak di samping rumah itu bergerak pelan. Seorang pria keluar perlahan, tubuhnya tinggi, kulitnya legam terbakar matahari dengan kumis tebal menutupi bibir. Tatapannya tajam, menusuk, mengikuti kepergian pasangan baru itu tanpa berkedip. Mahmud, tetangga terdekat rumah itu, jika bisa disebut tetangga sebab rumahnya sendiri terletak sekitar 100 meter di balik kebun bambu yang rimbun. Ia mengunyah sirih pelan,
Bibirnya memerah, senyum tipis terukir di wajahnya, namun bukan senyuman ramah. Cantik, cantik sekali. Keesokan paginya, suara palu dan gergaji mulai terdengar di desa Gading Asri. Dua tukang sibuk mengganti papan lantai yang lapuk, sementara Rocky dan Nita membersihkan bagian dalam rumah. Debu menempel di mana-mana, sarang laba-laba menggantung di setiap sudut langit-langit. Nita mengenakan daster selutut berwarna biru muda. Rambutnya digulung seadanya, wajahnya tetap cantik meski hanya bermodal bedak tipis. Dia memungut pecahan kaca di sudut ruangan, lalu mengepel lantai yang menghitam. Mahmud berdiri jauh di balik rumpun bambu. Kumisnya tebal bergerak-gerak ketika ia menggigit bibir bawah, menahan senyuman aneh. Tatapannya tak pernah lepas dari Nita. Sesekali, ketika wanita itu membungkuk atau berdiri dengan kaki jenjangnya, terlihat jelas Mahmud menyeringai puas. Cantik, lebih cantik dari yang kukira. Mahmud kembali menatap rumah itu. Kali ini dengan sorot mata yang berbeda, seolah bukan hanya Nita yang membuatnya tertarik, tapi juga sesuatu yang lain di dalam rumah reot itu. Saat siang beranjak sore, sinar matahari menembus sela-sela dedaunan. Rocky yang sedang menurunkan cat dari motor tiba-tiba merasa bulu kuduknya meremang. Ada sensasi aneh seperti sedang diawasi dari jauh. Dia menghentikan langkah, menoleh ke kiri dan kanan. Sekilas dia melihat bayangan orang di balik rumpun bambu yang bergoyang pelan, namun ketika ditatap lebih lama, bayangan itu menghilang. Mas, kenapa? Lagi lihat apa? Enggak apa-apa. Kayaknya ada yang lihat-lihat. Ya wajar, kita kan pendatang baru. Pasti warga sini ada yang penasaran. Nita mengangguk, tidak curiga sedikit pun. Ia kembali menyapu, sementara Rocky melirik lagi ke arah kebun bambu. Kali ini benar-benar sepi, hanya suara gasir yang mendesir. Namun, di balik pepohonan itu, Mahmud masih berdiri diam. Sorot matanya tak berubah, kumisnya bergerak naik turun saat ia menahan tawa kecil. Tunggu saja sampai kamu jatuh di ranjangku. Beberapa minggu berlalu, rumah reot itu kini sudah jauh lebih layak huni. Cat dindingnya baru, lantai kayu diperbaiki, dan perabot sederhana sudah tertata. Begitu, udara desa Gading Asri terasa sejuk. Kabut tipis belum sepenuhnya menghilang saat Rocky berangkat tugas lebih pagi dari biasanya. Jangan lupa sarapan ya, aku pulang sore, ujar Rocky sambil menyalakan motor. Nita hanya mengangguk, membetulkan dasternya yang longgar. Begitu suara mesin motor menghilang di ujung jalan, Nita kembali masuk ke rumah. Nita membawa keranjang cucian keluar, menjemur baju di tali jemuran yang membentang di halaman belakang. Matahari baru muncul di balik pepohonan, membuat bayangannya memanjang di tanah. Saat ia mengibas satu persatu pakaian, ada perasaan aneh di hatinya. Dia merasa seperti sedang diawasi. Dari kejauhan, di balik rumpun pisang, Mahmud berdiri diam. Tatapannya tak bergeser sedikit pun dari tubuh Nita yang membungkuk merapikan jemuran. Kumis tebalnya bergerak-gerak saat ia menyeringai tipis. Matanya tajam memperhatikan setiap gerakan. Nita sempat menoleh sekilas, menangkap bayangan samar seseorang di kejauhan. Jantungnya berdegup cepat, tapi ia pura-pura tidak melihat dan segera mempercepat gerakannya. Begitu sebuah baju tergantung rapi, ia langsung bergegas masuk, mengunci pintu belakang. Di dalam rumah, Nita berdiri di depan lemari makanan yang kosong. Ia menghela nafas panjang.
Lupa lagi belum beli bahan makanan. Saat ia melongok keluar jendela, terlihat pedagang sayur keliling mendorong gerobak di jalan kecil depan rumah. Nita buru-buru mengambil dompet kecil dan membuka pintu. Udara pagi yang dingin langsung menyergap. Namun dari arah kebun bambu, Mahmud masih memperhatikan. Senyumannya semakin lebar ketika dia melihat Nita berjalan sendirian menuju pedagang sayur. Nita sedang memilih tomat dan sayuran ketika suara berat menyela dari belakang. "Belanja pagi, Bu." Dia tersentak, menoleh cepat. Mahmud berdiri hanya beberapa langkah jauhnya, mengenakan kaos dan sarung. Kumis tebalnya bergerak ketika tersenyum, tapi tatapan matanya tajam, terlalu genit untuk ukuran orang yang baru kenal. "Iya, Pak." "Belanja apa? Mau masak apa?" "Tumis kangkung ya." "Enak itu." Nita tersenyum tipis. "Iya, itu aja yang gampang." "Memangnya suaminya lagi kemana? Pulangnya jam berapa?" "Bisnis kan sibuk. Kalau memang ada apa-apa, bilang saja ke saya. Saya siap bantu." Terima kasih." "Pagi-pagi sudah berangkat ya suaminya? Biasanya jam berapa pulangnya, Bu?" Pertanyaan itu membuat Nita kaku. Dia menjawab sekedarnya tanpa kontak mata. "Nggak tentu, Pak. Bisa siang, bisa sore." Mahmud mengangguk-angguk sambil tersenyum lagi, senyuman yang tak kenapa membuat Nita merasa risih. Pedagang sayur hanya diam, matanya berpindah dari Nita ke Mahmud seolah merasakan ketegangan yang sama. Sudah, masak yang enak ya, Bu," kata Mahmud sambil melangkah pergi perlahan, tapi matanya masih sempat melirik Nita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu pria itu benar-benar menjauh, Nita menghela nafas lega. Pedagang sayur berbisik pelan, "Bu, hati-hati ya sama orang itu. Jangan sampai nyinggung perasaan dia." Memangnya kenapa ya, Bu?" "Orang yang berani nyinggung dia biasanya akan menderita." "Bu, jangan nakutin saya ah. Saya kan orang baru di sini." "Ya justru karena ibu orang baru, saya peduli. Hitung-hitung biar ibu jadi pelanggan saya kalau betah di desa ini." "Sudah, Bu, saya pulang dulu. Makasih." Nita berjalan cepat menuju rumah. Kantong belanjaan tergenggam erat di tangannya. Sesekali ia menoleh ke belakang untuk memastikan Mahmud benar-benar tidak mengikutinya. Perasaan risih bercampur waspada membuat nafasnya memburu. Begitu sampai di halaman, ia langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Tirai jendela ditarik setengah, hanya cukup untuk melihat keluar tanpa terlihat jelas dari luar. Kenapa sih? Orang itu harus tanya banyak banget. Gumamnya kesal sambil menurunkan belanjaan di meja dapur. Ia sempat menempelkan telinganya ke pintu, memastikan tak ada suara langkah mendekat. Sunyi. Sejak pagi itu, Nita jadi enggan keluar rumah kalau tidak benar-benar terpaksa. Bahkan untuk sekedar menjemur pakaian, ia memilih menunggu Rocky pulang lebih dulu. Setiap kali melihat bayangan seseorang melintas di jalan kecil depan rumah, jantungnya berdegup lebih cepat, takut kalau itu Mahmud lagi. Ketika Rocky pulang, Nita segera menghampirinya. Akhirnya kamu pulang juga, Mas. Iya, ada apa sayang? Apa dia ganggu kamu? Nita ragu sejenak. Bukan begitu, tapi aku cuma masih kurang betah aja, Mas. Sabar ya sayang, aku akan usahakan kita punya hunian yang lebih nyaman. Setelah bisnisku yang di sini berkembang, aku janji bakal beli rumah yang nyaman. Makasih ya, Mas. Di malam harinya, Nita dan Rocky makan malam bersama. Hidangan sederhana seperti cak kangkung dan tempe goreng yang menjadi menu makan malam mereka berdua malam ini. Di sela makan, Rocky melirik ke arah istrinya. Sayang, gimana sama tetangga-tetangga kita? Mereka ada yang datang berkunjung gak? Nita menggeleng. Gak ada, Mas. Gak ada yang datang. Cuma tadi sempat ketemu pas belanja sayur aja. Sempat ngobrol.
Sebentar aja ngobrolnya mas, masih kurang nyaman. Nanti pelan-pelan aku berbaur ya. Oke, kapan-kapan aku temenin sosialisasi ya. Aku juga harus mengenal tetangga sekitar kan. Esok paginya, setelah Rocky berangkat, suasana kembali hening. Nita sedang membersihkan meja makan ketika suara langkah pelan terdengar di teras depan. Ia mengintip dari balik tirai. Mahmud berdiri di sana, bersedekap menatap pintu rumah dengan tatapan aneh. Nita menahan nafas. Dia berpura-pura tidak melihat dan kembali membersihkan meja, berharap Mahmud segera pergi. Namun 10 menit berlalu, 20 menit berlalu, lalu setengah jam. Mahmud tidak bergerak sedikit pun. Hampir 1 jam Mahmud berdiri di sana, hanya sesekali melirik ke arah kebun, lalu kembali menatap pintu rumah. Nita mulai gelisah. Langkahnya mondar-mandir di ruang tamu. Kalau dia nggak pergi juga, gimana ini? Akhirnya, dengan jantung berdegup keras, Nita memberanikan diri membuka pintu. Ada apa Pak Mahmud? Saya nggak bisa diam lagi Bu Nita. Saya suka sama sampean. Nita membeku di tempatnya. Apa? Saya itu gak bisa berhenti mikirin sampean. Sejak pertama kali lihat, saya tahu sampean istri Pak Rocky. Tapi hati saya gak bisa bohong. Lebih baik tinggalkan saja Rocky dan menikah sama saya. Saya jamin hidup sampean bakal lebih bahagia kalau sama saya. Pak, jangan bicara sembarangan ya. Suami saya gak takut sama suami sampean. Kalau sampean mau, saya bisa bikin hidupmu lebih bahagia daripada sama dia. Pak Mahmud, saya ini sudah punya suami. Dan setahu saya, Bapak juga sudah punya istri. Kalau Bapak mau membahagiakan seseorang, bahagian saja istri Bapak sendiri, bukan saya. Dan satu lagi Pak, kalau Bapak bilang gak takut sama suami saya, takut sama Tuhan Pak. Ada Tuhan yang selalu mengawasi setiap makhluknya. Mahmud menahan tatapannya beberapa detik, lalu ia menjadi kecil. Ya sudah, kalau itu pilihan sampean, tapi saya akan datang lagi. Yang jelas, saya tidak suka penolakan. Jadi tolong pikirkan baik-baik. Nita mengunci pintu dengan tangan sedikit gemetar. Orang itu benar-benar gila. Berani mengatakan hal itu meski mengetahui latar belakangnya. Nita duduk di ruang tamu. Kedua tangannya memeluk lutut, pandangannya kosong. Pikiran tentang Mahmud membuat perutnya mulas dan jantungnya berdebar tak karuan. Bagaimana kalau dia kembali lagi? Bagaimana kalau dia nekat masuk ke rumah saat suaminya tidak ada? Telepon genggam hanya dipegangnya tanpa digunakan. Berkali-kali dia ingin menelpon suaminya, tapi selalu ragu. Ketika matahari mulai condong ke arah barat, cahaya sore masuk dari sela tirai. Nita berdiri pelan, menutup semua jendela lebih rapat. Sore itu, suara motor Rocky terdengar dari halaman. Nita buru-buru berdiri dan berusaha merapikan diri, menyembunyikan wajah tegangnya. Begitu pintu dibuka, Rocky langsung mendapati istrinya duduk di ruang tamu dengan tatapan gelisah. Sayang, kamu kenapa? Kamu kayak habis lihat setan gitu sih? Enggak ada apa-apa. Cuma agak kesepian aja. Kalau kamu berangkat pagi dan pulang sore. Rocky duduk di sebelahnya. Baru seminggu kita di sini. Wajar kalau belum terbiasa. Sabar ya. Kalau ada apa-apa, bilang ke aku ya. Nita menggigit bibirnya sejenak, lalu memberanikan diri berkata, kalau ayah tinggal di sini sebentar gimana? Sambil nemenin aku kalau kamu lagi tugas. Rocky terdiam sebentar. Ia mencoba menimbang-nimbang. Kalau aku sih gak keberatan ya. Lagian aku juga bakal lebih tenang kalau ada yang jagain kamu di rumah. Mata Nita berbinar lega. Jadi kamu setuju? Ya, besok kita telepon ayah ya. Minta datang, kalau perlu biar aku jemput. Nita mengangguk pelan. Meski dalam hatinya ketakutan terhadap Mahmud belum hilang sama sekali, setidaknya dengan ayahnya di rumah ia akan merasa lebih aman.
Namun, di luar sana, tepat di balik kebun bambu, Mahmud masih berdiri, menatap rumah itu dengan tatapan tajam. Dia menyeringai sebelum pergi dari tempatnya berdiri. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Rocky sudah bersiap. Aku jemput ayah dulu ya. Mungkin ya agak siang pulangnya. Kunci pintu rapat-rapat ya. Nita hanya mengangguk, mencoba tersenyum. Begitu suara motor menghilang di jalan tanah, rumah kembali sunyi. Baru 1 jam Rocky pergi. Langkah pelan terdengar di teras depan. Nita mengintip dari balik tirai. Mahmud berdiri lagi di sana. Dengan hati-hati, Nita membuka sedikit pintu, hanya sebatas tubuhnya bisa keluar. Ada apa lagi, Pak? Mahmud menatap tajam, suaranya rendah. Jadi istri saya, Bu Nita. Pak Mahmud, harus berapa kali saya bilang, saya ini udah punya suami. Saya nggak mau ninggalin suami saya yang sudah berjuang untuk saya. Jadi lebih baik Pak Mahmud jangan ganggu saya lagi. Urus keluarga Pak Mahmud. Sampean bakal nyesel. Sampean bakal nyesel bikin saya sakit hati. Nita menghela nafas. Pak Mahmud, saya minta maaf kalau kata-kata saya kemarin membuat Bapak tersinggung. Tapi saya sudah punya suami, Pak. Wajah Pak Mahmud berubah, matanya berkilat marah. Jadi, sampean tetap keras kepala. Mulai hari ini, anggap saja kita musuh. Nita mundur 1 langkah, gemetar. Pak, jangan ngomong gitu, Pak. Saya akan berikan perhitungan. Ingat kata-kata saya ini, Bu Nita. Perhitungan. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan melangkah pergi. Sandal jepitnya berdecak keras di tanah kering. Nita berdiri membeku di ambang pintu, jantungnya berdetak kencang. Ancaman itu terasa nyata, bukan sekedar omong kosong. Siang itu, suara motor terdengar mendekat di halaman. Nita buru-buru keluar, wajahnya langsung berbinar saat melihat Rocky turun dari motor bersama seorang pria parubaya berperawakan tegap. Rambutnya sudah memutih sebagian, tetapi sorot matanya masih tajam dan berwibawa. Ayah, seru Nita sambil berlari kecil menghampiri. Ia langsung memeluk pria itu erat. Rumahmu bagus juga ya, tinggal dirapikan sedikit lagi. Rocky ikut tersenyum melihat keakraban mereka. Ayah, tolong tinggal di sini sebentar ya, biar Nita nggak sendirian kalau aku lagi tugas. Tenang saja, ayah senang bisa nemenin Nita. Lagian di rumah ayah juga sendiri kan. Makasih banget ya ayah, aku seneng banget. Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Jam makan siang udah hampir selesai. Kalian baik-baik di rumah ya. Tenang saja, selama ayah di sini gak bakal ada yang berani ganggu Nita. Nita berdiri di beranda, melambaikan tangan saat motor Rocky melaju menjauh. Kehadiran ayahnya di sini membuatnya merasa nyaman. Namun dari kejauhan, di balik pepohonan, sepasang mata masih memperhatikan rumah itu dengan tatapan penuh dendam. Kalau sampean gak bisa ninggalin dia, saya bikin dia yang ninggalin sampean, Nita. Beberapa hari berlalu, sejak Winata, ayah dari Nita, tinggal di rumah itu, semuanya tampak berjalan lancar. Halaman rumah yang semula kosong kini disulap oleh Winata menjadi kebun sayur dan bunga. Rocky pun merasa lebih lega meninggalkan rumah ketika ia harus bertugas karena tahu ada ayah mertuanya yang berjaga. Pagi itu, Nita membawakan kopi dan singkong goreng untuk sarapan ayahnya. Duduk sebentar, Nit. Ayah mau bicara sama kamu. Ada apa ya? Itu tetangga kamu. Beberapa kali ayah lihat dia berdiri di kebun bambu sebelah. Apa kamu kenal? Nita gugup seketika. Namanya Pak Mahmud, tapi aku gak begitu kenal ya. Loh, kenapa kamu gugup? Gak apa-apa ya, aku cuma masih agak canggung aja sama suasana di sini. Jadi begini, ayah ini kan sudah 10 hari di sini. Ayah harus pulang dulu, mau ngurus rumah.
Nah, nanti beberapa hari ayah balik lagi. Gimana? Tapi jangan lama-lama. Nit, sebetulnya itu ada apa? Bilang sama ayah kalau ada yang ganggu kamu. Biar ayah yang ngadepin. Enggak ada yang ganggu Nita ya. Lo terus kenapa? Kamu selalu ketakutan begini. Kamu itu anak ayah. Ayah itu tahu bagaimana sifatmu. Gak mungkin kamu takut tanpa alasan begini. Nita tidak ingin membuat ayahnya khawatir. Nita cuma masih belum biasa aja sama suasana di tempat ini. Itu aja. Terus kapan ayah pulang? Besok malam saja. Pakai kereta yang malam. Malam itu, udara terasa lebih pengap dari biasanya. Nita sedang membereskan piring makan malam, sementara ayahnya duduk di kursi kayu dekat jendela, membaca koran yang dibawanya dari kota. Tiba-tiba saja, Winata meringis, tangannya refleks meraih dada. Nit, dada ayah panas, Nit. Nita spontan menoleh. Ayah, piring di tangannya hampir terjatuh. Ia buru-buru berlari mendekat, melihat wajah ayahnya yang sudah penuh keringat. Astagfirullah, Winata terjatuh dari kursi, tubuhnya menggeliat di lantai, nafasnya terengah, matanya melotot seperti menahan sakit luar biasa. Ya Allah, ayah kenapa? Nita gemetar, tangannya panik, mencoba mengangkat tubuh ayahnya ke posisi duduk. Tahan, jangan tidur ya ayah, jangan tidur dulu. Namun, panas di dada Winata semakin menjadi-jadi, seolah ada sesuatu yang menusuk-nusuk ke dalamnya. Tolong Nit, sakit Nit, sakit. Ayah bertahan ya, aku cari bantuan. Tangannya gemetar meraih ponsel di meja. Ia mencoba menghubungi Rocky, tapi sinyal tersendat berkali-kali. Panggilannya gagal tersambung. Sementara itu, lampu ruang tamu redup seperti kedip-kedip sebentar. Angin dari luar jendela bertiup kencang, membuat gorden berkibar sendiri. Di luar rumah, seseorang berdiri diam menatap ke dalam, matanya tajam penuh amarah. Ini baru permulaan, sampai kamu sadar dengan kesombonganmu. Setelah 15 menit mencoba tanpa henti, panggilan akhirnya tersambung. Suara Rocky terdengar cemas di ujung sana. Ya Nit, kenapa Nit? Mas, cepet pulang mas. Ayah jatuh, dadanya sakit. Rocky tak banyak bertanya, ia langsung memutus telepon. Dalam hitungan menit, sirine ambulans meraung di jalan desa yang sunyi. Dita berlari keluar, ia hampir tersandung di teras. Dua petugas medis melompat turun, membawa Tandu. Mana pasiennya? Di dalam, cepat. Winata sudah setengah tak sadar ketika mereka mengangkatnya ke Tandu. Nafasnya berat, matanya berkaca-kaca menahan sakit. Nita bersimpu di sisinya, menggenggam tangannya erat. Di depan rumah, Rocky muncul bersama salah satu rekannya yang mengendarai motor. Wajahnya pucat pasi melihat mertuanya dibawa keluar. Ayah, sirine meraung lagi. Mereka meluncur ke rumah sakit terdekat, meninggalkan jalanan kampung yang kembali gelap. Dari balik bayang pepohonan, Mahmud berdiri memandangi mobil dengan tatapan tajam, sudut bibirnya menyeringai tipis. Di dalam ambulans, Nita terus menangis. Ayo tahan ya, sebentar lagi kita sampai. Tenang Nita, tenang. Kita sudah dekat, ayah pasti selamat. Sakit, dada bapak seperti ditusuk. Di ruang IGD, beberapa perawat sibuk memeriksa tekanan darah dan memberikan oksigen. Dokter jaga, pria parubaya dengan wajah serius, segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tekanan darah normal, detak jantung juga tidak menunjukkan tanda serangan jantung. Gumamnya sambil melihat monitor. Bagaimana dok? Kami belum bisa memastikan, hasil tes darah belum keluar Pak Rocky. Beberapa menit kemudian, hasil pemeriksaan awal keluar. Dokter mengerutkan kening melihat hasil laboratorium yang nyaris sempurna. Aneh ya, semuanya normal. Tidak ada infeksi, tidak ada gejala jantung, tidak ada apa-apa.
Lalu, kenapa ayah saya kesakitan begitu, Dok? Dokter menggeleng pelan. Saya belum bisa menyimpulkan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Winata dipindahkan ke kamar perawatan. Walau sudah diberi obat pereda nyeri, tubuhnya masih berkeringat dingin. Di luar kamar, Nita duduk terpaku di kursi tunggu. Rocky mondar-mandir mencoba menghubungi atasannya untuk izin berjaga di rumah sakit malam itu. Sayang, dokter bilang gak ada apa-apa, tapi ayah jelas kesakitan. Kamu merasa ini bukan penyakit biasa? Apa kita minta rujukan ke rumah sakit besar saja ya? Nita menelan ludah. Ingatannya melayang pada ancaman mamut beberapa hari yang lalu. Dadanya berdegup keras, tapi ia tak berani mengatakannya. Pagi harinya, matahari baru saja menembus jendela ruang rawat. Rocky duduk di kursi dekat ranjang, matanya merah karena semalaman tak tidur. Winata masih terbaring lemah. Sesekali ia meringis meski infus dan obat penghilang nyeri sudah bekerja. Sayang, kamu pulang dulu aja ya. Istirahat, biar aku yang jaga ayah. Tapi, gak ada tapi-tapian deh. Kamu itu udah kelihatan capek banget. Kalau kamu sakit, aku yang makin repot. Nita menunduk. Ada lingkar hitam di bawah matanya. Bibirnya kering. Dalam hati, ia merasa lebih aman berada di rumah sakit dibanding rumah. Tapi, ia tak ingin membuat Rocky curiga. Baik. Rocky tersenyum, berusaha menenangkan, lalu mengantar Nita sampai ke pintu rumah sakit. Kamu pulang ya, mandi, tidur, jangan khawatir. Aku telepon kalau ada apa-apa. Nita hanya mengangguk dan berjalan menuju halte, tapi langkahnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengikuti. Perasaan tak enak itu kembali merayap. Saat berjalan pulang, melewati gang sempit, Nita dikejutkan oleh suara panggilan. Bu Nita. Dia menoleh. Seorang perempuan parubaya berdiri di tepi jalan, kerudung lusuh terikat asal-asalan. Itu adalah Bu Surti, tetangganya yang rumahnya hanya terpaut 3 pintu. Wajahnya nampak serius, nafasnya memburu seolah habis berjalan cepat. Bu Nita, aku mau ngomong. Semalam itu aku lihat sesuatu. Nita mengerutkan kening. Lihat apa, Bu? Panah api. Tadi malam ada cahaya melesat seperti panah yang menyala, langsung menghantam atap rumahmu. Darah Nita seolah berhenti mengalir. Panah api? Iya. Begitu nancep, cahayanya padam. Gak ada suara ledakan, gak ada asap. Aneh banget. Makanya aku tungguin kamu pulang. Takutnya ada apa-apa sama rumahmu. Ternyata bener. Saya dengar Pak Winata masuk rumah sakit ya. Sepertinya ini kiriman deh. Nita menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ingatannya langsung melayang ke kejadian malam tadi. Ayahnya mendadak tersungkur, menggeliat kesakitan tanpa sebab yang jelas. Bu, jangan cerita ke siapa-siapa dulu ya. Bu Surti mengangguk. Iya Dok, tapi hati-hati. Biasanya panah api seperti itu bukan main-main. Nita buru-buru mengakhiri obrolannya dengan Bu Surti dan langsung masuk rumah. Gang sempit itu mendadak terasa panas, padahal matahari belum terlalu terik. Jantungnya masih berdebar ketika pintu rumah tertutup rapat di belakangnya. Dia meletakkan tas di meja, membuka kerudung dengan gerakan gugup, lalu menuju kamar mandi. Air dingin menyentuh kulitnya, membuatnya sedikit lebih tenang meski kepalanya dipenuhi pertanyaan. Panah api? Lalu apa hubungannya? Selesai mandi, Nita mengganti pakaian dengan daster tipis. Dia merebahkan diri di ranjang, mencoba memejamkan mata. Namun, sebelum ia tertidur, bayangan cahaya menyala yang diceritakan Bu Surti terus berputar di benaknya. Nita menarik nafas panjang, memeluk guling erat-erat, dan akhirnya matanya terpejam meski tidurnya gelisah. Hari-hari berlalu tanpa gangguan berarti, dan akhirnya
Winata diperbolehkan pulang. Kondisinya terlihat jauh lebih baik, nafasnya tidak lagi tersengal. Meski nyeri di dadanya kadang kumat, tetapi tidak begitu parah. Bulan demi bulan berlalu, dan sudah 6 bulan sejak kejadian itu terjadi. Nita bersyukur mengira semua kesialan itu telah lewat. Namun malam itu, rumah kembali terasa sunyi. Rocky mendapat giliran jaga malam, meninggalkan Nita bersama ayahnya yang masih lemah. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Nita terbangun karena haus. Langkahnya pelan menuju dapur agar tidak membangunkan ayahnya. Baru saja dia membuka kulkas, rasa perih yang menusuk tiba-tiba menghantam perutnya, tajam, panas, seperti bara menembus dari dalam keluar. Astagfirullah. Nita terhuyung, gelas di tangannya jatuh dan pecah di lantai. Rasa sakitnya begitu dahsyat hingga dia hampir kehilangan akal. Dengan susah payah dia merayap, nafasnya terengah, jemarinya gemetar meraih ponsel di meja ruang tengah. Sementara itu di kamar, Winata masih terbaring lemah, tidak tahu apa yang terjadi kepada putrinya. Nita berhasil menekan nomor Rocky. Butuh beberapa kali dering sebelum panggilan itu terangkat. Suaranya parau, penuh panik. Mas, tolong mas, perutku sakit banget, dadaku panas. Rocky tiba dengan wajah tegang bersama ambulans yang melaju kencang. Lampunya membelah gelap malam. Begitu pintu rumah terbuka, 2 petugas medis langsung masuk, mendapati Nita tengah meringkuk di lantai dapur. Nafasnya tersengal seperti terbakar dari dalam. Tanpa banyak bicara, mereka menggotong Nita ke tandu. Rocky menggenggam tangan istrinya erat sepanjang jalan keluar, berusaha menenangkan meski wajahnya sendiri pucat. Sirene meraung ketika ambulans melaju menuju rumah sakit. Sementara itu, warga yang mendengar kegaduhan berdatangan. Bu Sutri, Pade, Roni, dan beberapa tetangga lain segera masuk ke rumah menjaga Winata yang masih terbaring lemah di kamar. Mereka bergantian menunggui, khawatir jika sesuatu yang aneh kembali terjadi. Beberapa warga berbisik-bisik di teras. Ini sudah kedua kalinya loh keluarga itu kena musibah malam-malam. Apa nggak ada hubungannya ya sama Pak Mahmud itu? Di dalam ambulans, Nita masih memegangi dadanya, wajahnya pucat. Mas sakit mas, sakit banget, aku gak kuat. Di ruang gawat darurat, dokter segera memeriksa Nita. Hasilnya membuat semua orang tercengang. Tidak ada tanda serangan jantung, tidak ada cedera, bahkan tekanan darah dan detak jantung Nita normal. Namun tubuhnya berkeringat deras seperti habis terbakar dari dalam. Ini aneh sekali ya. Tidak ada indikasi penyakit apapun, gumam dokter sambil menatap hasil monitor. Rocky menggenggam tangan istrinya yang masih terbaring lemah. Tolong dok, istri saya kesakitan. Jangan cuma bilang gak ada penyakit, coba cari tahu apa penyebabnya. Dokter menggeleng pelan. Kami akan observasi, sementara itu jangan biarkan pasien sendirian ya. Saat Rocky keluar sebentar untuk menghubungi keluarga, dia melihat Bu Surti dan beberapa tetangga datang ke rumah sakit. Wajah Bu Surti berubah tegang. Mas Rocky, maaf, semalam itu aku lihat lagi panah api melayang dari arah kebun lalu masuk ke rumahmu mas. Aku yakin deh kalau ini kiriman. Rocky terdiam. Ini bukan lagi kebetulan seperti sakit biasa. Ada seseorang yang sedang menyerang keluarganya. Rocky memutuskan membawa Nita ke rumah sakit yang lebih besar di kota. Hasilnya tetap sama. Semua tes menunjukkan kondisi Nita normal. Tidak ada penyakit atau kerusakan organ. Namun rasa panas dan nyeri di dadanya terus datang dalam gelombang yang membuatnya menggeliat kesakitan. Putus asa,
Rocky menghubungi Ustadz Rifai, seorang ustadz yang dikenal suka membantu orang-orang dalam hal-hal gaib. Malam itu juga, Ustadz Rifai datang dan memeriksa Nita. Dengan wajah serius, Ustadz Rifai berkata singkat sebelum pamit. Ini bukan sakit medis, ini kiriman, dan saya akan mencoba menetralkannya. Sementara itu, perbanyak zikir dan jangan tinggalkan sholat. Lalu beliau pulang dengan cepat, meninggalkan suasana kamar rawat yang sunyi dan tegang. Rocky duduk di kursi dekat ranjang istrinya, menggenggam tangan Nita yang lemah. Sayang, cinta siapa yang pernah kamu tolak? Siapa yang sakit hati sama kamu, sayang? Nita terdiam, menatap wajah suaminya dengan mata berkaca-kaca. Maksud kamu apa, Mas? Tadi Ustadz Rifai bilang, ini bukan penyakit biasa. Ada orang yang benci sama kamu. Cinta siapa yang kamu tolak? Nita menarik nafas dalam-dalam. Beberapa waktu lalu, Pak Mahmud, dia menyatakan cinta sama aku. Rocky mengerutkan dahi, rahangnya mengeras. Mahmud, tetangga sebelah rumah kita. Iya, Mas. Aku sudah bilang kalau aku udah punya suami. Aku juga bilang kalau dia sudah punya istri. Kalau mau bahagiain aja istrinya. Tapi dia marah. Katanya aku musuhnya sekarang. Wajah Rocky memerah menahan emosi. Jadi semua ini adalah ulah dia. Malam itu juga, tanpa pikir panjang, Rocky meninggalkan rumah sakit dan langsung menuju rumah Mahmud. Udara malam terasa pengap. Nafas Rocky memburu menahan amarah yang mengetuk pintu keras-keras sampai terdengar langkah tergesa dari dalam. Pintu terbuka, tampak Mahmud dengan wajah terkejut. Pak Rocky, ada apa malam-malam begini? Hah, jangan belagang gak tahu. Apa yang kamu lakukan sama Nita? Mahmud tersenyum miring, mencoba tenang. Maksudnya apa, Pak? Saya nggak ngerti. Jangan nuduh tanpa bukti. Istri Bapak sakit kan? Bawa ke rumah sakit, Pak. Jangan ke saya. Rocky melangkah maju, membuat Mahmud mundur setengah langkah. Jangan main-main sama saya. Ustadz Rifai bilang ini kiriman. Dan saya cuma kenal satu orang yang dendam sama Nita. Kamu. Pak Rocky, saya ini warga baik-baik, Pak. Kalau Bapak nggak punya bukti, jangan saya enakan nuduh. Rocky mencondongkan tubuhnya, suaranya rendah namun penuh ancaman. Dengar baik-baik. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan istri atau ayah mertua saya nggak akan pikir dua kali. Saya akan buat perhitungan sama kamu. Mahmud menelan ludah, tapi masih berusaha menjaga muka. Hati-hati, Pak, kalau ngomong. Saya bisa laporkan ancaman ini. Silakan. Tapi kalau sampai ada yang celaka lagi di keluarga saya, kamu adalah orang yang pertama saya datangi. Ingat itu. Dengan dada naik turun, Rocky berbalik meninggalkan rumah Pak Mahmud tanpa menunggu jawaban. Mahmud hanya berdiri di pintu. Senyumnya menghilang perlahan, diganti tatapan dingin penuh amarah. Berminggu-minggu dirawat di rumah sakit. Akhirnya Nita diperbolehkan pulang. Tubuhnya menjadi sangat kurus karena selama beberapa minggu ini dia tidak bisa makan dengan benar. Setiap kali makan, perutnya akan sangat sakit dan dia akan muntah begitu parah. Ustadz Rifai rutin datang berkunjung untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga melakukan ruqyah. Malam itu, Ustadz Rifai menemui Rocky. Pak Rocky, ada yang ingin saya sampaikan sama sampean. Silakan Pak Ustadz. Jadi begini, apa yang menimpa Bu Nita bukanlah sesuatu yang biasa. Insya Allah dia bisa sembuh, tetapi juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan juga mungkin dia tidak akan seperti dulu. Ustadz, yang terpenting istri saya bisa sembuh, tidak merasakan siksaan seperti ini lagi. Saya tidak masalah. Baiklah, mulai besok saya akan mencoba melakukan pemagaran agar mereka tidak bisa menyerang penghuni rumah ini lagi. Lakukan yang terbaik, Ustadz. Saya mendukung. Rumah Nita kini dipagari dengan pagar gaib oleh Ustadz Rifai.
Kondisi Nita juga sudah mulai membaik meski wajahnya masih pucat dan cekung karena sangat kurus. Di tengah kondisinya yang membaik, Nita mulai merasakan ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh suaminya. Suaminya semakin dingin dan cuek kepadanya. Dulu, Rocky selalu memandangnya dengan kasih sayang, namun sekarang suaminya bahkan enggan menatapnya, tidak lagi memperhatikan kebutuhannya, bahkan dia tidak langsung pulang begitu selesai bertugas. Malam itu, Nita menunggu Rocky di ruang tamu. Sudah tengah malam dan Rocky belum juga pulang, padahal dia sudah pergi sedari pagi. Nita menjadi gelisah dan berniat untuk menelpon, namun sebelum itu Nita mendengar suara motor mendekat. Dia berjalan sempoyongan ke arah pintu, membuka pintu dan menyambut suaminya. "Mas, aku khawatir banget sama kamu. Kamu gak ngasih kabar kalau mau pulang telat." "Mas, aku khawatir mas sama kamu. Kamu pergi dari pagi sampai tengah malam gak pulang-pulang. Aku gak pernah larang kamu lembur, tapi tolong kabari aku kalau pulang telat. Aku khawatir setengah mati kalau kamu gak ada kabar." Cangkeman. Rocky berlalu meninggalkan Nita, tetapi Nita tidak berhenti begitu saja. Dia mencium aroma parfum wanita dari tubuh suaminya. "Mas, aku belum selesai ngomong mas. Kenapa kamu menghindar? Ada apa sebenarnya? Kamu selingkuh ya mas?" Plak! Sebuah tamparan mendarat di wajah Nita membuat tubuh Nita gemetar, sakit, panas, perih. Namun yang lebih menonjol dari itu semua adalah kekecewaannya. "Kamu nampar aku? Kenapa? Apa karena kamu tersinggung? Apa karena kamu bener selingkuh mas? Jawab mas." "Cukup. Aku sudah muak sama kamu. Aku nyesel nikah sama kamu. Kamu gak kayak Dinda yang cantik dan seksi." Nita gemetar. Dinda, ya, dia tahu siapa Dinda. Gadis itu adalah cucu Pak Mahmud yang sebulan lalu datang dari kota. Dia menatap suaminya dengan tatapan nanar. Dia mendekat, sepertinya suaminya kini sudah dipengaruhi oleh Mahmud. "Mas, kamu cinta sama Dinda? Atau kamu hanya ingin menyalurkan nafsu aja?" "Astagfirullah mas, sadar mas. Kita disatukan dengan ikatan suci pernikahan. Hubungan kita atas izin dari Allah. Ingat semua perjuangan kamu. Ingat tujuan kita masuk surga bersama mas. Jangan merusak semua usaha yang sudah kamu lakukan bertahun-tahun. Jika kamu memang mencintainya, nikahi dia. Kamu gak sepantasnya melakukan hal memalukan seperti ini." Nita terhuyung. Tubuhnya tak lagi sanggup bertahan. Semua energinya sudah habis. Sementara itu Rocky terpaku di tempatnya. Mendengar ucapan istrinya, kebencian di hatinya mendadak pudar. Dia seperti orang linglung ketika menyadari apa saja yang sudah ia lakukan di belakang istrinya. Hatinya dipenuhi penyesalan. Dia mendekati istrinya dan memeluk tubuhnya erat. "Sayang, maafin aku. Aku menyesal, sangat menyesal." Setelah malam itu, Rocky mulai kembali seperti Rocky yang dulu, suami yang pengertian dan bertanggung jawab. Sementara itu, Dinda tak lagi mengganggu Rocky, entah apa penyebabnya. Namun, ada yang menyebutkan jika Mahmud kini sakit keras karena gagal mengirimkan santet dan berakhir dengan berbalik ke dirinya sendiri. Banyak warga yang bersyukur jika hal itu memang nyata. 2 tahun berselang, Mahmud sangat jarang keluar dari rumah. Sekali keluar, ia tampak sangat berbeda. Tubuhnya kurus, bahkan saking kurusnya tulang pipinya sampai menonjol. Hari itu, langit di desa Gading Asri tampak mendung. Cuaca sedikit dingin, tetapi hujan tak kunjung turun. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi hingga langit tampak seperti ini. Di hari ke-7, badai menghantam desa Gading Asri. Hujan deras, petir menggelegar, dan listrik yang kembali padam membuat suasana semakin mencekam. Di dalam rumahnya,
Lidah Mahmud terjulur keluar, matanya melotot dan tampak sangat menderita. Dinda yang duduk di sampingnya mencoba menuntun kakeknya mengucap syahadat, namun hanya suara dengkuran yang keluar dari mulutnya. Sementara itu, Mahmud melihat kobaran api di atasnya. Dia ingin memohon ampun, tetapi suaranya tidak bisa keluar. Satu persatu, wajah yang dulu dia celakai hadir dan menyeringai ke arahnya, menyeretnya masuk ke dalam kobaran api. Ampun, ampun, aku tidak siap, tidak. Namun terlambat, mereka tetap menyeret Mahmud ke dalam kobaran api itu, dan saat itulah nyawa Mahmud terlepas dari raganya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Ani ya, salah satu subscriber kami yang kerja di Singapura dan dibesut oleh Nirmala dalam penulisannya. Waduh, Mahmud ini tokoh seperti Mahmud ini memang relate teman-teman. Ada sih di beberapa daerah orang yang seperti ini. Apakah di daerah teman-teman ada orang yang sok jagoan, orang yang pokoknya apapun kemauan dia harus diturutin tuh. Banyak banget nih orang-orang kayak Mahmud ini dan sangat-sangat meresahkan. Dia tanpa malu-malu ya, tanpa tedeng aling-aling datang langsung. Kalau bahasa anak mudanya dia langsung nembak Nita tuh. Padahal Nita udah punya suami, dia juga udah punya istri. Aduh, bener-bener parah dan pasti cabul ya, karena kalau merhatiin tuh kayak mau makan gitu. Semua itu karena dia memiliki ilmu santet teman-teman. Dia merasa apapun bisa ya, pelet dan santet. Bagaimana di sini dia akhirnya melancarkan santet ke keluarganya Rocky. Dan juga dia juga memelet Rocky nih ketika posisi Nita sudah sakit-sakitan, Rocky dihajar sama dia di pelet. Dan parah banget kan. Dia ngasih umpan cucunya, Dinda itu cucunya, kan parah ya. Jadi benar-benar sosok Mahmud ini ngeselin banget. Hingga akhirnya karma bergerak dengan sendirinya dan akhirnya Mahmud mendapatkan apa yang dia sudah perbuat. Santet itu berbalik sama diri dia sendiri ya teman-teman ya. Sehingga dia harus mati secara mengenaskan. Luar biasa. Untuk Ani terima kasih ya kiriman kisahnya, dan buat Nirmala juga terima kasih untuk menuliskan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.